Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate lagi 90%. Oke. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarot, ya, tidak boleh. So, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. The Queen of Pentacles. So, maskulin di sini coba untuk memperbaiki dan fokus ya tentang karir, tentang keuangan, dan coba untuk bisa memperbaiki lagi tentang komitmennya dia, bisa dalam pekerjaan ataupun dalam hubungan. Five Sword, kayaknya dia akan merasakan kesia-siaan deh dalam karirnya dia nih, apapun yang dia miliki gitu ya, merasa sia-sia aja, jadi nggak ada hasil gitu ya, karena keras kepalanya dia inilah ya. The World dan The Dead, sorry. Oke. Sebagian dari maskulin ini ada yang dipecat ya. Ada juga yang mungkin bisa saja mengalami sakit dan ujungnya bisa kematian ya, aku ngelihatnya. Karena penuh dengan kehampaan dalam hidup, jadi merasa banyak perubahan dalam hidupnya si maskulin ya. Walaupun dia mau memperbaiki, ini agak terlambat. Mungkin dia sakit ya, bisa aja dia sakit ya. Insya Allah sih hanya sakit ya, bukan kematian ya, kita ngelihatnya. Dan aku lihat ya, dia ingin memperbaiki ya, memperbaiki trust issue yang stuck dalam hidup. Dan aku ngelihat memang dia ini coba untuk bisa memberikan janjinya di masa lalu sama kamu, tapi stuck ya. Kenapa? Ya karena ada yang terlambat ya, dan dia juga masih mengejar Seven of Cups, the Knight of Cups, Six of Coins, and the Page of Pentacles. Dia masih mengirim tentang ini ya, alam bawah sadar ke kamu ya, mengirim pesan melalui alam bawah sadar ke kamu. Dan aku lihat memang dia masih berharap, masih mengejar juga ya tentang target hidupnya, fantasinya dia dengan kamu dan orang baru ya. Di sini ini yang membuat dia itu jadinya ya nggak pernah bersyukur ya, selalu ingin ada orang lain di sampingnya di saat dia sendirian. Dan sebagian dari maskulin ini ada yang dipecat, coba untuk memperbaiki, ada yang menuju sakit, aku lihat ya energinya, atau bisa dua-duanya.
udah dipecat, sakit pula gitu ya. Ingin kembali perbaiki trust issue-nya tapi agak terlambat karena stuck juga. Stucknya adalah tentang taruhan tentang kejujuran, taruhan tentang kesabaran dia dalam perbaikan diri. Aku melihatnya. Oke, maskulin di sini masih mencari kebebasan ya dengan orang ketiganya. Walaupun dia tahu dengan orang ketiganya ini akan sia-sia ya. Dan ujungnya depresi sendiri gitu ya. Nine of Swords. Tapi tetap dia jalani. Karena ya itu dia. Tentang kehidupan ya. Tuh. Dia mau kembali sama kamu, tapi juga dengan orang lain. Dia akan coba untuk datang ke kamu dengan alasan akan berubah menjadi jiwa yang baru. Tapi stuck tentang kejujuran dan mempermainkan tentang janji dia ke kamu. Ya, dia ingin mengendingkan karma buruknya, yaitu coba untuk menjalin hubungan dengan orang baru walaupun lambat, tapi juga masih stuck tentang kamu. Ingin juga kembali sama kamu. Jadi memang masih ingin memiliki semuanya, kamu dan dia. Dan aku lihat di sini dia dengan orang ketiganya ini akan ending ya. Mungkin satu kerjaan juga gitu, tapi akan ending sih aku lihat. Karena masa depannya nggak ada kemajuan dan semuanya bertaruh. Dan petualangannya dia ini sia-sia ya nantinya. Karena ya dia merasa stres, depresi ya, tentang kekalahan dia dari permainan dia sendiri. Dan dia ada rasa takut gitu tentang ya kesalahan dia. Dia ingin kembali sama kamu, tapi memang butuh waktu ya. Dan kalau aku lihat ya, kamunya juga stuck ya untuk menerima maaf dia. Jadi kayak banyak hal yang harus difikirkan gitu, terutama trust issue-nya ini loh. Six of Swords, Two of Wands, the Chariots, the Queen of Cups, the Hierophants, Ten of Cups, Eight of Cups, Ace of Wands, Four of Cups. So maskulin di sini sebenarnya kecewa dengan hubungan dia dan orang ketiganya ini, karena dimulai dengan hasrat ya, nafsu. Kecewa sih. Yang tadinya dia merasa orang ketiga ini adalah soulmate-nya dia, tapi ternyata dia kecewa ya dengan nafsunya dia dan ingin kembali ke kamu nih, memperbaiki lagi kebahagiaan ini. Tapi yang aku lihat justru kamunya yang stuck untuk menerima dia kembali. Dan aku ngelihatnya
Justru kamu yang sudah yakin banget rencana untuk move on dan melawan segala ujian. Kamu berani mengambil langkah kalau aku lihat. Dan kalaupun dia datang ke kamu ya ini kan sia-sia sih rencananya dia. Ya, kenapa? Ya, kamu tahu sifat dia nggak akan berubah 100%. Semua butuh waktu proses untuk bisa berubah. Dan kamu tahu, kamu sudah memikirkan ya kalau karakter dia itu akan kembali seperti dulu lagi, petualangan terus. Tapi memang ada masa jedanya gitu. Ketika kamu lengah, ya, makanya kamu stuck memikirkan dia. Dan kalau aku lihat dia ingin kembali sama kamu, tapi dia masih menjalani dengan orang ketiga. Tapi sejalannya waktu mereka akan ending. Dia coba untuk bisa kembali lagi sama kamu, memulai kehidupan baru. Ya, dia coba untuk komunikasi sama kamu. Kalau dia dengan orang baru, dengan orang barunya itu tidaklah sukses, ya, tidak maju, atau bisa dia ingin menghalangi keinginan kamu dengan orang baru, ingin membuat kamu stuck dengan orang baru. Jadi ada dua cara ya. Dia ending dengan karmiknya sementara karena untuk bisa menggagalkan move on kamu, mengganggu hubungan kamu dengan orang baru, ya. Dan dia akan kembali ke karmiknya lagi ketika dia merasa sia-sia dengan kamu, ya, tidak ada perubahan. Dan banyak sekali drama yang aku lihat ya. Dan dia stres untuk datang ke kamu juga. Ini butuh waktu banget. Kenapa? Ya karena kan dia orangnya gak mau dikecewakan tapi berani mengecewakan orang gitu. Ya. Dan aku ngelihatnya dia memang pekerja keras ya, akan lakukan jalani apapun untuk meraih kesuksesan dia nih. Aku ngelihatnya dia nggak takut sih akan resiko gitu loh. Yang penting dia sukses dulu. Mau dia selingkuh atau mau dia ini ya jadi gigolo atau jadi prostitute gitu ya. Dia kan lakukan apapun, yang penting dia punya kestabilan hidup. Ya, dia nggak takut akan resikonya gitu loh. Tuh, ya. Tadi aku bilang dia bisa aja menggunakan dramanya, menggunakan jadi orang ketiga ya, ataupun ya menjual diri. Di sini aku lihat demi kestabilan hidup. Dia akan lakukan jalan pintas juga untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Ya. Ada rasa takut sebenarnya apa yang dia jalani, tapi ya karena dia terus berbohong dan selalu pakai topeng, jadi ya dia terus lakukan hal itu.
Yang penting dia miliki apa yang dia inginkan. Dan aku lihat di sini perjalanan dia dengan karmik juga ini sia-sia ya, karena karmik aku lihat ya, pertahankan DM ini juga dengan ilmu hitam ya. Dengan ilmu hitam. Dan ya aku ngelihatnya karmik ini selalu cari jalan juga ya untuk bisa bersama DM terus. Aku ngeliatnya gitu tuh ya. Aku nggak ngeliat kartunya, hanya gunakan insting yang Allah kasih. Jadi dia tahu gitu loh sebenarnya karmik nih akan sia-sia dengan DM, tapi dia tetap lakukan ya, dengan jalan pintas. Bisa dengan kebohongannya, bisa dengan topengnya, bisa dengan ilmu hitamnya di sini ya. Dan aku lihat dia memang coba untuk pertahankan hubungannya dengan DM nih, walaupun ya dirahasiakan statusnya gitu ya, tapi dia kan gunakan segala cara agar DM selalu nurut sama karmik ya. Ini kartunya jelek banget tuh ya. Dia pengennya nih, kalau aku lihat malah DM kan ingin maskulin nih, ingin ending ya. Aku lihat ada keinginan dia untuk move on dari karmik tuh ada banget. Tapi kalau yang aku lihat dari sininya ya dia harus hadapi segala ujian kalau ingin ending, ingin move on dari DM ya. Dari karmik. Aku lihat harus bisa hadapi segala ujian tuh, Seven of Swords. Tapi apapun yang dia jalani, apapun yang dia hadapi, ini penuh dengan pengkhianatan lagi. Dan dia memanipulasi langkah dia sendiri. Karena ya pemanfaatan, penipuan. Nih, aku ngeliatnya. Ya. Dan ya dia memantau kamu nih. Dia tahu kamu masih mikirin dia, walaupun nggak 100% lagi ya. Dan dia tahu kamu sudah fokus dengan kehidupan baru kamu, maka dia ingin datang ke kamu nanti ya. Dia stalking kamu nih, guna-guna juga, dengan gosip juga ya, dengan akun palsu. Pokoknya dia mantau kamu banget deh, ngincer sih sebenarnya sih. Dan aku ngeliatnya di sini kamu jadinya stuck ya, karena mikirin orang baru apa orang lama tuh ya, stuck. Jadi kamu harus berpikir mana yang membuat kamu bahagia dengan kejujurannya, dengan keadilannya. Kamu harus bisa memilih salah satunya dengan adil ya. Sebagian dari kamu juga nih ada yang mau ending ya dengan orang baru ya, atau bisa menikah dengan orang baru, bisa. Sehingga kamu stuck ya, feminim, stuck untuk menerima si DM lama nih, karena trust isunya masih ada tuh. Berharap bisa kembali sama kamu tuh ya. Nine of Cups dan the Ten of Swords.
stuck karena terasisu di masa lalu dan penuh dengan pengkhianatan. Padahal kamu sudah banyak bertaruh dalam hidupmu untuk si maskulin, ya. Di sini kamu sudah bertaruh tentang keuangan, tapi kalau kembali lagi juga kamu akan sakit hati sama dia, ya, di sini. Dan situasi maskulin di sini aku lihat cukup menyedihkan, ya, karena ini karma sih, ya, karma dari permainan dia sendiri, bermimpi buruk terus tentang pengkhianatan, ya, dan ada rasa takut tentang karma buruknya karena pembayaran karma sedang dimulai, ya. Dan aku lihat dia ada rasa takut tentang kebohongan dia, ya, permainan dia ini, ya, lambat laun akan menuai karma, ya, yaitu terhianati lagi. Aku ngeliatnya kayak gitu. So kita lihat, ya, bottom of the deck ya dulu. Nine of Coins, Two of Swords, The Judgment. Ya, dia coba untuk bisa ngeblok. Jadi gini, dia coba untuk bisa ngeblok, ya, karmanya dia. Yang dia pikirkan adalah ya udahlah, gue mendingan sendiri aja dulu. Jadi dia pengen ngeblok karma buruk. Jadi kayak ya dia pengen kerja, pengen bisnis, jadi ingin bebas aja dulu. Itu cara dia ngeblok, ya. Tapi itu bukannya ngeblok, malah, ya, cuma menimbun. Situasi maskulin. Page of Cups, Nine of Cups, The Moon. Dia bermimpi bisa kembali sama kamu. Itu harapannya dia. Dan dia ada intuisi juga untuk meminta maaf sama kamu. Itu doa dia. Ya, tapi ada rasa takut juga tentang topengnya dia terbongkar. Ya, setiap langkah yang dia hadapi ataupun dia ambil ini selalu penuh dengan topeng, penuh dengan kebohongan, penuh dengan pemanfaatan, ya, dan dia memanipulasi langkah dia sendiri untuk sukses, ya. Jadi kayak cara dia menaklukkan seseorang ini akan ending nanti, dan dia dihantui tentang kematian, ya. Dan juga doa-doanya dia ini banyak ini, ya, pengkhianatan. Jadi kayak apa yang dia inginkan nggak jadi terus. Kenapa? Ya karena dia masih membohongi cara dia meminta maaf sama kamu, ya. Dia juga mengirim ilmu pelet, nih aku lihat nih, dengan cara jalan pintas, ya, Seven of Swords. Dan dia memantau kamu juga di tengah malam. Ini bisa dengan mimpi, telepati, ya, ataupun dengan ilmu sihir, karena dia ingin naklukin kamu. Ya, dia kan gunakan segala trik, ya, hati-hati untuk bisa menguasai masa depan kamu lagi, menguasai pikiran kamu, dan dia pengen kamu berpikir jadi cabang lagi, itu tentang dia, ya. Makanya dia stres, depresi tentang karir, tentang kesuksesannya dia, ya, karena dia sudah mengkhianati kekuatan spiritual kamu, doa kamu, ya. Dia sudah mengkhianati. Jadi ya dia sulit untuk mencapai keberhasilan lagi, ya, tuh, karena ada karma. Sebagian dari maskulin ini dihantui tentang pemecatan atau urusan dengan hukum, ya, dengan hukum pengadilan. Ini bisa tentang masalah keuangan, ya, dan dia stres, ada rasa takut untuk memperbaikinya, dan
dia juga depresi, ya tentang penyembuhan dirinya pelan-pelan, stres dia. Ya, karena yang aku lihat, dia memantau kamu, sebagian dari kamu sudah ada orang baru. Ya. Dan situasinya maskulin di sini, ya dia menjalani hidup dengan orang baru juga. Ini penuh dengan kesakitan ya, penuh dengan penyesalan, penuh dengan kekecewaan karena karma. Karma dari permainan dia, entah yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya, ingin kembali sama kamu tapi masih belum bisa. Kenapa? Ya karena itu baru rencana aja. Karena ya hal yang paling dia takutkan adalah memberikan kejujuran. Dan dia stalking kamu kalau kamu sudah ada seseorang. Ini yang membuat dia merasa terkhianati oleh kamu. Five of Swords, the High Priestess, Four of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, dia dengan orang ketiga ini stuck. Jadi kayak melepaskan juga nggak bisa, bersama juga nggak bisa. Ya, benar-benar stuck hidupnya. Stuck dalam keegoan, obsesi untuk bisa sukses ini juga nggak bisa. Ya, tuh. Makanya satu-satunya jalan adalah dia berkelana lagi, yaitu berpetualang lagi, mencari yang lain, ya bukan kamu, tapi orang baru lagi. Kenapa? Karena untuk menghilangkan jejak dulu tentang kamu dari si orang ketiganya ini. Makanya dia ingin bebas dulu nih, ya. Ingin bebas dulu, ingin berpetualang, ingin jalani apa yang dia inginkan, ngikuti nafsunya. Karena dia coba untuk move on dari kamu dengan orang ketiga ini, pada akhirnya permainan mereka stuck sendiri. Dan ini menjadi taruhan dalam hidupnya mereka, satu sama lainnya. Ya, aku melihatnya kayak gitu. Dan yang mereka pikirkan adalah dirinya mereka sendiri. Stay optimistic about your love life, positive thinking, and the faith will you bring. This is could be the one. You have already met the romantic partner you seek, and the playfulness, the recapture romance allow your timer youthful spirit of fun side. Engagement, wedding. Ya, maskulin ini walaupun sudah ada yang menikah dengan orang ketiga, tapi tetap bermain ya, mencari kesenangan di luar sana ya. Tapi ada yang mau kembali ke kamu sih ya. Nah, setelah perpisahan merasa kamu adalah orang yang terbaik buat dia, seseorang yang benar-benar pasangan yang seharusnya dia nikmati, dia syukuri ya. Dan situasinya maskulin ini ya coba untuk optimis terus tentang cinta, tapi selalu ada perpisahan. Kenapa? Karena dia tidak bisa komitmen, selalu mempermainkan tentang kepercayaan. Dan satu sama lain ya, dia mengenal satu sama lain, jadinya mau tidak mau dan harus mencintai dirinya dia sendiri ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Karena ya hubungan dia dengan karmik ini juga tidak sehat.
tidak benar-benar pure dari Tuhan ya dikasihnya, tapi melalui nafsu ya, ujian ya, dan juga efek dari ilmu hitam. Aku lihat ya di situ ya. Dan maskulin di sini jadinya mengenal siapa kamu, siapa orang ketiga gitu ya, mengenal gitu. Okay, fair. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Ada rasa takut ya tentang kesungguhan cinta, karena cinta itu kan kalau bisa satu selamanya gitu ya. Growth. Jadi ketakutan dia ini bertumbuh terus ya, terutama dalam tentang cinta, karena dia kan petualang ya, kebebasan, friendship. Yang dia takutkan adalah dalam hidup dia tuh situasinya bertumbuhnya rasa ya di antara dia dan teman-temannya. Jadi dia bisa aja berteman dengan beda kelamin ya di sini, sehingga ada rasa saling menyintai, saling menyukai. Tuh, empati. Tuh ya. Aku baru ngomong tadi. Ya, instingku mengatakan ada rasa takut. Ya, perasaan dia akan lebih tumbuh cintanya terhadap teman dibandingkan ke kamu. Karena dia orangnya juga gampang terpengaruh dan mudah tergoda. Ya, ditambah lagi ketakutannya dia itulah yang membuat dia mencari perhatian dari teman-temannya, sehingga tumbuhlah rasa cinta dengan teman-temannya. Entah ya, sekarang zaman bisa ya, maksudnya sesama jenis juga. Jadi benar-benar kita harus dekati diri ke Tuhan gitu loh, ke Allah, agar kita selamat dari dari suatu hubungan yang ya tidak disukai Allah ya, sesama jenis. Tuh, pride, kesombongan, keangkuhan, service, karma ya. Ini ada karma, trust. Jadi ya kalau mereka pengen hidup sehat ya, hidup nikmat ya, harus percaya dengan karmanya dia, pembayarannya. Dan aku lihat di sini memang dia situasinya adalah dengan kesombongannya dia bisa bahagia dengan teman-temannya dibanding dengan kamu. Dan pada akhirnya ada rasa takut ya tentang perasaan dia sendiri terhadap temannya. Dan ditambah lagi di sini ya, dia selalu bermain dalam sebuah komitmen yang sakral ya, aku melihatnya, karena dia orangnya tidak mau terikat dan tidak mau terkengkang. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Terutama. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.